Wow, thank you casters. Dan itu dia kemenangan pertama ya di babak knockout kita. Tapi kemenangan jatuh ke arah teman-teman dari Falcon dan bisa dibilang ini cukup mendominasi. What happened sebenarnya? Apa yang ngebuat NIP Flash gak bisa banyak perlawanan? Siapa yang mau mulai? Aku dulu. boleh, boleh. Kayaknya udah greget banget nih. Enggak. Bukan. Aku membatasi kata mendominasi tersebut. Oke, oke. Sepuh dulu. Iya, soalnya enggak. Ada kata lainnya? Ada kata lainnya nggak? Ada kata lainnya? Lebih ke emang ada beberapa misplay aja yang terjadi lah. Oke. Boleh dibilang adu blunder boleh apa enggak boleh sebenarnya. Oh. Tapi pas di bagian Lord sih aku lebih penasaran pas di bagian Lord. Itu aku yakin kalau coachnya NIP Flash adalah coach AG. Debat di belakang. Ini mau Debat nggak apa? sih? Iya mau nggak sih Lordnya mau apa enggak gitu loh. Kalau emang mau ya udah all in aja Lordnya. Tapi kalau emang nggak mau Lordnya ya udah dilepas aja dari awal, jangan dipukul gitu loh. Ambil tower kah, objektif kah, kemana gitu loh. Jadi pressure-nya lepas padahal 3 lawan 2 loh tadi. Iya, dan sebenarnya kalau dari versiku sendiri, aku ngeliat sebenarnya dengan adanya konsep fail sama Jawhead, aku ngeliat kayak dari teman-teman NIP Flash ini ngambil dua sisi yang berbeda. Mereka pengen pick off dengan power dari Windstorm-nya fail, sama Jawhead dengan ejector juga. Cuman jadinya kayak untuk pick off tadi juga susah, untuk tim fight juga nggak ada badan. Iya. Di depan gitu loh. Oke. Itu dari segi draftingnya ya, dan ya apalagi dengan Hades tadi yang udah tumbang 4 kali kalau nggak salah di bawah menit ke-10 yang ngebuat akhirnya true damage power juga nggak keluar, yang dimana itu dibutuhkan untuk NIP Flash bisa nge front to backin dari Hylos dan juga Obvious-nya. Oke, mungkin kita sambil bakal lihat juga ya untuk post game dari hasilnya seperti apa, dari itemizations juga mungkin yang memberikan beberapa pengaruh ya tadi dari game yang pertama yang ngebuat mau ngomongin NIP Flash harus cepet comeback, harus cepet reset juga. Dan ini dia, ada yang menarik kah Kevin dari build item ya? Overall standar sih, kecuali mungkin ini salah satu hal yang outlier juga. Roger Jungler Oke. yang belum pernah dipakai di M6, dia juga pakai Malefic Gun sama kayak Bruno sama kayak Marksman lainnya. Jadi mungkin untuk masalah kiting jauh lebih bagus. Yang Roger itu sebenarnya strength awalnya itu, kemampuan utamanya itu di kiting. Ya, tapi ada yang menarik adalah dia menggabungkan Malefic Gun dan Malefic Roar juga sih. Sebenarnya Dua-duanya ya? bukan berarti dua-duanya nggak bisa digabungkan. Heeh. Cuma efeknya sayang aja sih. Karena kan armor basanya sama 30%. Cuma bedanya kalau buat emang penetration bonusnya Malefic Roar itu lebih bagus. Oke. Jadi kalau misalkan emang buat assassin itu kayaknya sekarang emang bagus banget untuk Malefic Roar itu fokuskan gitu. Tapi kalau buat marksman itu Malefic Gun biasanya. Mungkin kecuali dengan Granger kali ya. Karena Granger tetap di Malefic Roar lah. Dia butuh penetration kan. Karena dari awal biasanya emblem assassin, rapture bawahnya. Jadi wajar banget. Dia mungkin terutama biar teman-teman gak pada bingung nih. Kok itu bisa digabungin sih? Ya kan? Ya mungkin tujuannya dia pengen dapetin penetration bonus dari Malefic Roar aja. Cuma yang gak bakal jadi 90%. Enggak. Penetrationnya tetap bakal maksimal di 60% kok dari Malefic Roar-nya ya. Gak ditambah ya berarti. Nah, ditambah. Enggak. Bukan berarti 30% dari Malefic Gun, 30% Malefic Roar. Jadi 60. Malefic Roar dibaca lagi ada 30% lagi, 90% nih. Enggak gitu. Mentok tetap di 60% kok. Sama kayak Dominus gabung sama Glowing kan? Iya. Kalau itu Tetap itu membuat lifesteal musuh tetap 50%. 50% aja. Enggak bakal nambah jadi 100%. bener. Cuman ngelihat dari segi Dex ya, tadi kan kita sempat nge-mention juga bahwa Roger di sini kayak mungkin akan Roger hybrid kan. Tapi kita enggak loh, dia benar-benar full damage banget dan bahkan ngebawa Endless Battle dengan Porex juga gitu loh. Kayaknya Pove sama Hylos udah cukup sih berarti ya. Iya. Tipikal yang bakalan jadi eksekutor kasarnya kalau untuk dari Falcon untuk Roger Duck sendiri ya. Dan itu yang jadi salah satu sumbu utama kenapa tadi si Jawhead juga nggak bisa survive lama-lama gak sih di depan. Ya atau jangan-jangan ini emang konsep draftnya pengen ngebuat jungler sama marksman-nya gold laner-nya tuh benar-benar jadi pure damage gitu loh. Karena kan jatuhnya efek sana juga kan hero cover, hero utility juga. Dan kita ngeliatnya Kid X dari tadi mainnya di belakang loh, bukan main yang kayak dia buka glow sepatunya ke depan, enggak. Dia ke belakang, dia cari Benny-nya di mana, Benny-nya dikejar sama Hilda-nya. Diablo, ya udah Diablo-nya yang dihajar duluan. Dia benar-benar main kayak front to back, main cover. Cukup oke sih permainannya sebenarnya. Cukup bisa bilang kayak terkonsep lah dari Falcon. Sama ini sih gameplay Royal Milk ya yang cukup outstanding tadi di awal kita ngeliat 707 KDA-nya. Iya. Nah, Emang serba salah sih kalau dari... itu tadi udah disebut sama Chevin. Iya, di early game-nya itu dari komposisinya NIP Flash nih untuk masalah turtle setup tuh jelek banget ya. Soalnya ada Hylos, ada Phoveus, ada Poke sedikit, ada Sisi sedikit juga dari Vexana. Itu Hades itu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Jadi banyak komen di chat tadi sebenarnya ngomong alfanya ngapain ini ya? Emang Ya emang gak bisa serba salah. ngapa-ngapain. Iya. Ngapain kasar ya? Emang gak bisa ngapa-ngapain juga sih.
Dan yang ngebuat dari Royal Milk menjadi MVP kita dari game yang pertama, damage yang emang massive ya sebagai sosok XP laner apalagi. Dan ternyata di akhir dapetin 2 death saja dengan 9 kill dan juga 13 assist. Benar, dan ini adalah bagian dari hybrid ya, tapi hybridnya bukan attack sama sama defense. Tapi defense hybrid, satu spell fam, satu lagi ngambil ke arah item defense beneran, makanya dia pasang oracle juga kan. Benar. Di badannya, dan ditambah lagi dengan Brave Smite itu yang ngebuat dia sustainability-nya itu nggak cuma dari immortality dan juga dominance saja gitu, tapi juga datang dari spell fam power dia. Dan juga faktanya bahwa dia itu cuma pakai oracle dan tough boots untuk magic defense ya. Ini karena failnya itu bukan threat bagus untuk menjadi magic damage dealer untuk frontlinernya. Jadi dia cuma fokus doang untuk armor dari Sama satu lagi nggak sih? Karena efek airborne udah di nerf, itu yang ngebuat akhirnya fail zaman sekarang tuh udah lumayan gampang untuk di apa ya, bisa bilang di dodge ya Bang Kapi ya. Iya, jatuhnya juga apalagi dengan damage yang diberikan sama Veil kan dia tidak se-burst dan masih bisa dihindari lah. Apalagi untuk tipikal Povius gitu loh yang tiba-tiba dia langsung Infernal Pursuit-nya ke depan gitu kan. Jadi ya emang kayaknya concern dari Royal Milk ini jatuhnya bukan ke courtesy-nya tapi gimana caranya dia bisa ngebadanin untuk Phoenix, untuk Hades. Terutama untuk dari JPL sih, Cipunlang. Dimana dia emang bener-bener targetnya dari tadi kan dia nggak banyak lah ya untuk langsung target ke belakang karena mau dari sisi manapun Benny dan juga Dex-nya tuh berada dalam keadaan yang agak sedikit terpisah, makanya dia mampu gitu loh untuk nge-damage berdua. Dan satu-satunya momen di mana NIP Flash bisa membalikan keadaan adalah ketika Dex-nya kena oleh JPL, dan itu sayang sekali ya, udah 2000 gold lead doang dari Falcon Esports 2000. Tapi sayangnya Lord yang terakhir tadi itu aduh agak aneh juga sih. Mereka punya number disadvantage, mereka 3 orang gak mau. Hai, welcome back di My Japan List dan ini tadi caster prediction ya. Betul. Soalnya nggak salah sih 2-0 ya. Benar 2-0, cuman tadi salah penempatan tim. Tuhan kebalik aja. Iya, udah dibenerin sekarang. Nah, mungkin ini jawabannya kenapa aku M6 pasnya level 76. Tuh, jadi banyak berguru sama Bung KB ya kalian ya. Tapi Kevin nih, gimana melihat ternyata prediksinya salah? RIP NIP. Enggak dong, belum. Iya, masih ada lower. Masalahnya lagi. Lower juga lawannya kan ya susah ya. Pasti susah. 8 besar nggak ada yang gampang soalnya. Harusnya malah upgrade kan lawannya. Pasti. Iya, malah lebih susah ya. Lebih susah sih soalnya. Oke, tapi kalau misalnya kita fokus ke game kedua nih yang baru aja terjadi, bisa dibilang secara poin eliminasi cukup berbeda signifikan lah ya. Dan ini sebenarnya apa yang ngebuat NIP Flash lagi-lagi kalah untuk kedua kalinya? Kalau gue sih dari draftnya juga lagi ya. Masih draft nih? Kayak deja vu game pertama kan mereka pick Chow, mereka mau pick off. Tapi sayangnya ini ada presence yang besar banget di frontline. Ada Fredrin, itu Chow sama Joy mau ngapain coba? Iya. Dan aku merasa kayak apa ya, ini benar-benar kena outdraft gara-gara Fredrinnya aja sih. Jadi kayak pick Cici ini kayak pemicu. Kalau misalkan berarti, ini last picknya tank. Ternyata enggak yang tanky-tanky banget kita lihat. Emang kebetulan di sana ya last pick dari NIP Flash juga tidak yang bener-bener kayak ke counter banget sama Cici. Tapi ternyata emang damage-nya dipindahin dari jungle ke EXP. Iya, dan itu tuh yang ngebuka akhirnya resiko kenapa Joy first pick tadi dibilang wow banget. Iya, sama Bang KB. Itu loh, buru-buru banget gak sih? Terlalu buru-buru dan akhirnya hitungannya even kalaupun nggak termasuk Fredrin ya, Cici dan juga Taiglo juga udah bisa megangin gitu loh. Iya. Even dengan adanya power dari Loyi pun di saat adanya throwing beats, ya itu masih bisa dipegang. Ya anggap gini deh, anggap ternyata Hades tuh udah dapat pelajaran. Oh ternyata berarti kalau misalkan lawan Joy, Fredrin tuh jawabannya. Anggap tadi Hayabusa atau Suyo-nya di ban. Yang di ban ini kan diganti sama Fredrin satu aja. Oke. Let's say Suyo yang kelepas. Tapi kita bakal lihat dulu nih untuk host winner interview di Malaysia. Let's go. Myanmar has just set the Singaporean All-Stars team down to the lower bracket with a clean sweep. Right now, I am with Coach Nyo Chao and Dax. First of all, how are you guys? Thank you. I'm fine. You're fine? Just now, he was like, happy. Are you happy? I'm so happy. You're so happy. Were you nervous? You're nervous? Were you nervous just now in the game? Yes. You were nervous. Did you expect 2-0? Or you thought it was a 2-1? Did he expected it to be a 2-0 or was he thinking it was a 2-1? 2-0 နဲ့နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 2-1 လို့ထင်တာလားတဲ့ 2Z. 2-0, that one I understood. He was expecting a 2-0. Okay, now Coach Nyo Chao, just now, everybody was shocked that you guys picked Roger.
Can you share why you guys picked Roger? Yeah. In Roger Pit, we already train maybe 100 match in screen. 100 matches? Yeah. Roger versus Alpha. Okay, but why? Because Roger is the old meta, right? This meta, we haven't seen a Roger jungle. So why did you guys think it will work? Yeah. I think if they ban Assassin or Assassin, we need to play one hero, yeah, right? That's why we train Ultra hero Roger. Oh, so does that apply to Fredrin as well? You guys like to pick non-assassin junglers? Yes. Yes. Okay, Dax, since you're the one playing in the jungle, do you like assassin or not assassin? I like Assassin. You like assassin. Why do you like assassin? It's okay, there's a translator. Why do you like assassin, Dax? Mechanic, fast speed, fast hand. because Want to joyful when I play assassin. Oh, he feels happy when he plays assassin. You know what? I agree. Unfortunately, I can't play assassin. Now, Dax, let me ask you, is there an assassin you want to play in M6? M6 မှာ play ခြင်းတဲ့ assassin ဟိုရှိလား hero funny. Fanny! Are we going to see Fanny soon? Sorry, come again? Are we going to see Fanny soon? Fanny ကိုမကြခင်တွေ့ရဖို့ရှိလားတဲ့ If they don't ban Fanny, we will Wow. play Fanny. I love it. The chemistry of the coach and the player, both of them said it at the same time. Okay, now Dax. Just now, I mentioned to you that before you said you wanted to surpass whatever Burmese Goals has done, which was in M2, right? You guys are slowly getting closer to the grand finals, actually. How are you feeling with that? ဘာပြောမလဲသိဘူးဟိုဟာ Burmese ကို surpass လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်တော့ Dax ကပြောခဲ့ဘူးတဲ့သူတို့ကအရင်တော့ M2 တုန်းကဒီပါခဲ့တဲ့ team ဆိုတော့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ legacy ကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုနီးကပ်လာပြီအဲ့ဒီအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်တာလဲခန်းစားရလဲပေါ့ ပြင်ဆင်တာပါအများကြီးပြင်ဆင်တာပါ training တွေကို screen တွေကိုမနာတမ်းနားရမရှိပဲနဲ့အများနဲ့ focus ပြီးတော့ train ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေ I have prepared a lot and during the screening stage I have trained non-stop not even one day close and so we are going to be trying the best. Dax has mentioned previously that he does want to surpass however far Burmese Goals has achieved in the M2. And as we can see, this kid right here has been training non-stop, not even a day off. Thank you very much to Dax and to Coach Nyo Chow. Congratulations on proceeding to the knockout stages. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this clean sweep up against NIP Flash. Dua kosong nih untuk finalnya. Dan kita tadi udah mendengarkan nih ya beberapa pertanyaan yang dilemparkan ke arah seorang Dax dan masih menunggu Fanny-nya nih kalau misalkan di ban bakal diambil. Kayaknya semua tim juga gitu sih. Semua tim ya. Main yang baru emang agak sedikit menyebalkan. Agak beda ya. Agak beda, dia kan pakainya spell fam kan sekarang main. Iya. Mainable Bisa fighter. sustain. Kayak Fanny dulu lah. Iya. Dan emang kalau untuk Falcon yang kita lihat dari 2 game tadi, ini drafting yang tajam ya, kayaknya yang bisa mereka bawain. Dan kita bakal menunggu lagi nih untuk drafting-drafting menarik selanjutnya. Tapi kita bakal bahas dulu tentang apa saja yang terjadi di game kedua, mulai dari beberapa item build yang diamankan. Tapi ada yang menarik nggak kalau misalnya ngeliat tadi dari item build yang sempet lewat-lewat? Kalau dari item build ya sebenarnya kegunaannya lebih ke arah template-template semua sih. Cuman emang kalau dari segi hit X, emang udah priornya ke arah dilamar dulu ya. Jelas dengan adanya 2 damager dealer di awal yang full ke arah magic dan tipikal juga DPS dari Power Joy dan juga Vexana. Lagi-lagi nih Royal Milk mereka dia nggak pakai magic defense yang panjang ya. Cuma ada tough push juga dan Oracle walaupun di sini lawannya Joy dan Vexana. Tapi masalahnya dia itu cuma worried sama physical damage dari seorang Moskownya Phoenix doang. Ya, dan Makanya dia kalau misalnya 1v1 lawan Vexana pun nggak masalah kan. kayaknya dia lebih mengutamakan spell fam dan damage reduction aja sih dari Queen's Wings, terus ada Vengeance juga kan.
Ya aku setuju sih kalau ngomongin last choice dari itemnya, aku juga kayaknya setuju kalau Royal Milk Blade Armor aja. Biar nanti kalau misalkan dia 1v1 sama Moskov, dia tetap bisa ngedamage gitu kan. Dan ini nih mungkin yang sempat aku pengen perbincangkan adalah mungkin pemilihan dari Thunderbelt di Fredrin yang kayak worth it or not worth it di waktu yang bersamaan. Karena aku lebih suka item yang kayak Dex. Jadi kayak nggak usah lah untuk Thunderbelt kayak gitu karena lama kan untuk stacknya. Jadi langsung item yang emang bener-bener apa nih fungsinya? Magic Defense ya udah Radiant Armor. Terus habis itu Guardian Helmet udah. Karena menurutku Fredrin emang kekuatannya ada di Guardian Helmetnya ini. Dia bisa ngeregen terus kan di Lord dan dulu kan yang bikin Fredrin bisa Lord Dance ya item ini. Iya. Dan salah satu yang bikin makin overpower lagi adalah emang penggunaan HP-nya kan. Semakin banyak HP-nya, semakin banyak darah abu-abunya itu semakin besar juga kan damage dari Precious Wrath-nya. Iya. Apalagi kalau kita ngeliat dari emblemnya pun di sini tetap loh dia pakai Swift di sini untuk menekan ke arah jungle-nya juga sepertinya. Sama kalau ngelihat dari Granger yang dibawakan Spell Fam gitu. Festival of Blood. Jadi hitungannya ngambil regen power sustainability-nya nggak cuma dari quantum charge ya, even though dia nggak pakai untuk regen kali. Ya aku juga sempat waktu itu nge-share, sempat ditanya kan kayak Granger yang terbaik apa sih untuk emblemnya ya. Menurutku ini sih yang terbaik. Assassin Rapture, Festival of Blood, habis itu Impure Age. Itu udah kayak best skenario buat Granger lah buat sekarang. Dulu tuh sempat aku nyobain pakai Emblem Fighter tapi nggak ada damage. Hasil emang ya tetap emang di penetrationnya tetap terlalu tinggi sih untuk Emblem Assassin. Ya, tapi si Ben ini walaupun dia udah pakai FOB, dia masih pakai War X ya. Jadi double spell fam gitu. Double spell fam ya. Jadi kayak walaupun damage-nya setengah ya. Karena kan Ya. Granger pure marksman nih, beda sama Yushin atau Roger. Mungkin kalau Yushin Roger pakai War Axe dia tetap 100% nih dapat damage dari stack-nya. Tapi kalau buat Granger dia cuma dapat setengah. Dan dengan adanya draft dari NIP Flash ya yang bisa dibilang nggak terlalu banyak, ada body blocker juga di depan. Lihat ya untuk dari segi damage output yang bisa dikeluarkan sama Benny. Dia kan 50.000 jadi kasarnya tuh mau kena siapa aja tuh tetap worth it gitu loh. Mungkin kalau misalkan kena ke arah Halis nggak terlalu value ya. Cuman Cho aja di depan. Ngomongin Cho juga ya. Gimana mau nendang? Ada Tigreal, ada Fredrin, ada Cici. Ya, repot sih. Repot banget ini. Banyak banget hero-hero yang emang bener-bener kayak sekalipun ditarget ya, walaupun nggak bawa Purify gitu ya. Iya. Nggak bakal bisa di instant kill gitu juga loh. Kayak even ke Royal Milk, aku merasa kayak dia tinggal Vengeance udah selesai semuanya. Kayak buyar pasti semuanya nggak bakal mau kena pantulin damage dari Vengeance. Emang salah satu yang susah di sini adalah dari Falcon Esports ataupun NIP Flash itu dua lane di bawah atau atas tuh semuanya kalah semua. Iya. Ini Granger lawan Moskov. Kalau misalnya udah level 4 mau gimana coba? Poknya kalah jauh. Pokoknya kalah jauh. Iya menang range juga sih. Royal Milk dengan Sisi lawan kali itu perfect matchup banget buat Sisinya. Oke, dan sekarang kita bakal lihat juga ya untuk most valuable player. Kali ini presented by GoPay yang jatuh kepada Benny yang memang nggak ke-pick up sama sekali gitu Deserve di game sih. kedua. Beberapa kali kayak dia sekarat tapi oke lah masih bisa survive. Ya lagi-lagi ada Impure Rage yang dia dapetin Regen HP walaupun 1% doang. Ya. Terus ada Festival of Blood juga dan penetrationnya emang terlalu tinggi sih. Ini pokoknya item wajib dari Granger tuh buat sekarang Malefic Roar, Hunter Strike. Sky Pierce ternyata jadi opsional malah ya buat Benny ya. Dia bukan yang tipikal harus Sky Pierce harus bisa instant kill, enggak. Dia yang penting nge-damage. Karena mungkin dia percaya kali ya kalau misalkan di sini dia tuh bukan damage dealer utama tapi Luoi ini damage dealer utama sebenarnya. Iya, dan ngeliat itemnya juga enaknya Granger sekarang tuh gitu. Kalau misalkan ada cooldownnya di convert jadi physical attack misalnya. Ini 20% aja udah ngasih sekitar 40 gitu loh. Dan itu jadi physical attack gratis lah kasarnya. Yang ngebuat akhirnya ya Festival of Blood nggak perlu pakai weapon mastery juga cukup gitu loh dari segi damage. Dan itu 30% loh, ada War Axe juga kan. Oh ya War Axe satu lagi ya. 60 loh 60. damage. 60. Itu udah kayak punya Malefic Roar tapi nggak ada efek gitu kan. Iya. Dan ngeliat juga dari MVP highlights-nya ya, bagaimana dari Benny ini benar-benar bebas banget. Mau setebal apapun itu kayaknya bakal jadi lawannya seimbang gitu ketika berhadapan dengan Benny. Iya, dan diversion sih tadi banyak banget yang pinter menurutku diversion. Bahkan tadi sempat ada momen di mana diversion itu digunakan. Itu cuman buat nge-transfer Royal Milk ke belakang untuk backstabbing. Iya. Itu benar-benar bagus banget contohnya ini kalau nih. nggak salah nih sini. Dan itu bisa buat time berapa lama ya itu ya? Itu misahin team fight banget loh. Dipisah tim fight-nya itu. Ya Hadesnya tuh Walaupun akhirnya mati. Tapi syarat juga buat Tigrealnya dari seorang Kid X. Kid X, I'm sorry. Itu dia walaupun targetnya satu pun masih tetap di Tetap digas aja ya. Iya. Ini salah satu penyakitnya Tigreal.